Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Utami, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya kembangkan, yaitu media audiovisual cerita rakyat. Media ini berbentuk video 2 dimensi dan dapat digunakan atau ditonton melalui handphone atau laptop. Video media audiovisual ini dikembangkan untuk menciptakan suasana penguatan pendidikan karakter yang lebih menyenangkan dan lebih efektif. Karena media ini terdapat gambar dan suara yang dapat membangun imajinasi siswa. Media video audiovisual ini bermuatan nilai-nilai karakter yang relevan dengan program pendidikan karakter. Media ini menceritakan tentang cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Cerita rakyat ini mengisahkan tentang seorang raja yang bijaksana hidup bahagia bersama permaisurinya. Namun, raja belum dikaruniai anak. Namun, raja dan ratu tidak pernah putus asa. Mereka selalu berdoa dan berusaha kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah usaha dan doa yang dilakukan oleh Prabu dan Ratu, akhirnya Ratu pun hamil. Namun, masalah muncul ketika putri kecil itu lahir. Masalah apakah itu? Mari kita lihat videonya bersama-sama. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Barat yang bernama Kuta Tanggehan, hiduplah seorang raja yang bernama Prabu Suwartalaya. Prabu Suwartalaya merupakan seorang raja yang dikenal baik hati dan bijaksana oleh rakyatnya. Para rakyat hidup tenang, makmur, dan sejahtera karena dipimpin oleh Prabu Suwartalaya. Prabu Suwartalaya hidup bersama permaisurinya yang bernama Ratu Purbamana. Raja dan ratu merupakan pemimpin yang sangat disayangi oleh rakyatnya. Sayangnya, Prabu dan istrinya belum memiliki anak. Hal itu membuat pasangan kerajaan itu bersedih. Ratu sering murung dan menangis. Prabu pun ikut sedih melihat keadaan istrinya. Namun, raja dan ratu tidak pernah putus asa. Mereka senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai anak. Karena sikap putus asa merupakan sikap yang buruk. Jika kita menginginkan sesuatu, hendaknya kita selalu berusaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah usaha dan doa yang terus dilakukan oleh Prabu dan Ratu, akhirnya kabar gembira pun terdengar. Ratu pun akhirnya hamil. Seluruh rakyat pun senang mendengar kabar yang dinantikan itu dan membanjiri istana dengan hadiah. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersabar, berusaha, dan senantiasa berdoa. 9 bulan berlalu. Akhirnya Ratu melahirkan seorang putri yang cantik yang diberi nama Gilang Rukmini. Karena kebaikan Prabu dan Ratu, saat mendengar Ratu telah melahirkan, penduduk negeri pun kembali mengirimi putri kecil itu aneka hadiah. Ibarat pepatah, apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Artinya, jika kita baik dengan siapapun, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Hari demi hari berlalu, bayi itu tumbuh
tumbuh menjadi anak yang lucu. Putri Gilang Rukmini sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Karena Prabu dan Ratu sangat menyayangi putrinya, mereka selalu menuruti segala keinginan putrinya itu. Akibatnya, pada saat tumbuh dewasa, sang putri tumbuh menjadi gadis yang manja. Jika keinginannya tidak dipenuhi, ia akan marah, bahkan berkata kasar. Walaupun begitu, orang tua dan rakyat kerajaan sangat menyayanginya. Hari demi hari berlalu. Putri tumbuh menjadi gadis tercantik di seluruh negeri dan akan menginjak usia ke-17 tahun. Para rakyat pun antusias untuk memberikan sang putri hadiah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas. Ia lalu membawanya ke ahli perhiasan. Tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku, kata Prabu. dengan senang hati yang mulia, Sahut ahli perhiasan. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu datang, semua orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar. Ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang mengagumi kecantikannya. Prabu lalu memberikan kalung indah yang sudah dipegangnya. putriku tercinta, hari ini akan kuberikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak, kata Prabu. Putri menerima kalung itu. Lalu ia melihat kalung itu sekilas. "Aku tak mau memakainya. Kalung ini jelek," seru putri. Kemudian ia melempar kalung itu. Kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di tanah. Tiba-tiba meledaklah tangis Ratu Purbamana, hingga seluruh rakyat meneteskan air mata. Tak seorang pun menyangka bahwa putri akan bertindak seperti itu. Mereka terus menangis, hingga air mata mereka membanjiri istana. Dan tiba-tiba saja dari dalam tanah pun keluar air yang deras, makin lama makin banyak. Hingga akhirnya kerajaan Kuta Tanggehan tenggelam. Dan terciptalah sebuah danau yang sangat indah yang bernama Danau Telaga Warna. Kita dapat melihat warna yang indah pada danau itu. Konon katanya, warna itu berasal dari kalung putih yang tersebar di dasar telaga. Dari asal-usul Telaga Warna, kita bisa belajar bahwa kita harus senantiasa menghargai pemberian orang lain dalam bentuk apapun. Kita juga harus menjaga perasaan orang tua yang telah merawat kita, serta selalu senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Baik, itulah media audiovisual cerita rakyat yang bermuatan nilai-nilai karakter. Semoga nilai-nilai karakter yang ada dalam video media audiovisual tersebut dapat kita ambil manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.